Di jawaban pertama, penghuni neraka itu ketika ditanya kenapa kalian masuk neraka, jawabannya sama, kompak, tidak ada beda jawaban, sama suaranya. Apa jawabannya? Dulu kami tidak salat. Itu jawabannya. Nah, jadi kalau ada orang tidak salat Bapak Ibu, itu sudah 100% untuk neraka. Dalam pada itu, kalau tidak salat itu pasti. Itu artinya orang kalau salat, ya, orang kalau salat nah, itu artinya orang kalau salat mustahil masuk neraka. Karena jawaban penduduk neraka, kenapa kalian masuk neraka? Jawabannya kami tidak salat. Itu kenapa salat disebut pokok atau tiang dari agama. Karena yang menjadi sebab pertama orang masuk neraka itu ya salat. Itu jawabannya begitu. Itu jawaban penduduk neraka sendiri. Bukan Allah yang menjelaskan, penduduk neraka yang mengatakan sebab mereka masuk neraka itu tidak salah. Nah, inilah yang menjadi dalil Bapak Ibu salah satunya, bahwa salat itu ibadah yang sudah dikerjakan manusia sejak manusia pertama. Jadi salat itu sudah sejak Nabi Adam. Salat yang 5 waktu yang sekarang kita kerjakan betul setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang 5 waktu yang kewajiban sekarang kita kerjakan itu memang setelah peristiwa Isra Mi'raj tahun 10 kerasulan. Tapi salat sudah dikerjakan sejak manusia pertama, sejak Nabi Adam, ya. Karena penghuni neraka bukan hanya umat Nabi Muhammad, ya. Penghuni neraka itu semua orang yang tidak salat sejak manusia pertama. Sejak manusia pertama yang tidak salat dia pasti masuk neraka. Kan sama jawabannya dari kompak jawabannya. Kenapa kalian masuk neraka? Dulu kami tidak salat. Berarti salat sudah dikerjakan sejak manusia pertama, ya. Nah, karena begini Ibu, ada hadis At-Tirmizi, kata Nabi, ummahatul khataya salasun, induk dosa itu 3. Jadi ada induk dosa, ya, dosa itu induknya 3. Kenapa disebut induk dosa? Awwalu zambin usiya bihillah, karena itu dosa pertama. Kenapa disebut induk dosa? Karena itu dosa pertama yang dikerjakan makhluk. Jadi ada 3 induk dosa, kata Nabi. Itu dosa terkuat yang dikerjakan makhluk. Sebelum itu tidak ada maksiat. Itu maksiat pertama. Apa 3 induk dosa itu? 1, al-kibru, sombong. Sombong itu induk dosa. Siapa yang mengerjakan dosa sombong? Itu iblis. Iblis yang mengerjakan dosa sombong. Bagaimana dia mengerjakan dosa sombong? Itu di surat Al-Baqarah ayat 34. Wahai, ketika Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia menjadi orang sombong. Itu dosa pertama tuh, istakbara namanya, sombong. Ketika iblis para malaikat disuruh sujud, semua sujud kecuali yang tidak mau iblis. Kenapa? Istakbar, dia merasa dirinya lebih, merasa dirinya senior. Ya, tidak mungkinlah senior sujud hormat ke junior, kan? Kan dalam tentara begitu, Pak. Tidak mungkin senior itu hormat ke juniornya. Begitu aturannya, ya. Nah, karena itu iblis merasa senior.
Ya, makanya ketika ditanya kenapa kau tidak mau sujud, dia menjawab ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min tin, engkau diciptakan dia dari tanah. Saya lebih dulu diciptakan dan ciptaan saya lebih baik. Itu induk dosa pertama, sombong. Induk dosa kedua, al-hirsu. Al-hirsu itu artinya tamak, rakus. Hirsu itu tamak artinya. Siapa yang melakukan dosa tamak, Nabi Adam, nanti di ayat 35 nya tuh Al-Baqarah tadi. Kalau ayat 34 iblis tadi. 35 nya Adam. Kata Allah ke Adam, hai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau di surga bersama istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, semua yang ada di surga sesuka hatimu, makanlah, pakailah, pokoknya sesuka hatimu, semua yang ada di surga. Ya. Tapi kata Allah, yang satu ini jangan, wala taqrabu hadhihi syajarah, yang satu ini jangan, tolong tahan. Ya. Apa yang terjadi? Oh, Nabi Adam tidak mendaki ibu nyukunya. Dah aku sebenarnya lah sadu boleh mah, lah sadunya boleh ibu, sadunya boleh cie tak bolehnya. Kan tak apa pasai dah boleh tu. Itu yang rakus, tamak, tak pernah merasa cukup. Nah, ini sifat asli manusia itu. Tamakku asli manusia, aku tamakku asli. Rasanya diserupu itu leh. Maka ibu kau tak apa berhenti beli baju sebanyak. Tak, memang tu anak Nabi Adam situ. Ya tak? Tak apa pasai. Ya tak? Apa rasa rancak apa batu kayu. Dan motor lah rancak berganti dulu. Tak apa pasai. Tak apa duit padahal ada pek. Itu asli tamak. Asli anak Nabi Adam tamak. Makanya kata Allah ke Adam, makan semua, makan. Pakai. Yang satu ini jangan. Nah, Nabi Adam tetap melanggar. Ya. Jadi dosa pertama itu tidak mau melaksanakan perintah sujud, ya kan? Itu dosa pertama, tidak mau melaksanakan perintah sujud. Iblis. Dosa kedua, tidak mau meninggalkan larangan. Sama, dilarang jangan mendekat makan, ya kan? Jadi dua-duanya dosa tuh. Meninggalkan larangan dosa, meninggalkan perintah dosa, mengerjakan larangan dosa, dua-duanya dikerjakan. Kalau iblis tidak mau mengikuti aturan perintah, kalau Adam tidak mau mengikuti aturan meninggalkan larangan, dua-duanya diusir dari surga. Iblis diusir dari surga karena tidak mau ikut perintah, Adam diusir dari surga karena melanggar larangan. Jadi ibu kalau tangka-tangka aja yang dilarang tak berhenti, tak kau susu, boleh saya orang kamu. Nabi Adam diusir. Ibu kalau tak mau mengikuti perintah, cuek dengan perintah, tak akan masuk surga juga. Itu karena agama itu dua saja isinya, kalau tak perintah larangan. Dan dua-duanya ibadah Bapak Ibu. Bapak Ibu mengerjakan perintah, pahala. Bapak Ibu meninggalkan larangan, pahala. Makanya ada cerita ya, hadis Nabi itu cerita ada 3 orang terkurung dalam goa kan. Ada batu besar. Tak bisa waktu didorong besar. Akhirnya mereka bertawassul dengan amal mereka. Yang satu bertawassul dengan berbuat baik pada orang tua. Perintah enggak? Perintah. Yang dua bertawassul dengan sedekah. Perintah enggak? Terbukalah pintu goa.
Yang terakhir yang paling menentukan apa tawasulnya? Dia pernah diajak berzina oleh perempuan, dia tolak, lari dia. Ada buka pintu rumah. Karena larangan jangan berzina. Kalau bersedekah berpahala, kalau berbuat baik pada orang tua berpahala, meninggal larangan juga berpahala. Ibu riba larang dah. Ibu antuk ibu berpahala. Dia tu kecil antuk dah bangun. Kecuali ibu antuk berdana tu dosa. Ibu dah satu ujian tapi ibu beramu dah ayat tu ibu dosa. Ya, antuk itu dah satu situ, dah satu hiji lah. Antuk tu paham kan untuk meninggalkan larangan. Justru ibadah meninggalkan larangan itu lebih hebat. Ya, lebih hebat daripada mengerjakan perintah. Jadi dosa pertama sombong, induknya. Dosa kedua induknya, tamak, sudah bilang. Induk dosa ketiga namanya al-hasad. Yang al-hasad, dengki. Nah, siapa yang melakukan dosa hasad itu Kabil tidak senang melihat adiknya dapat yang cantik. Tak senang dia, padahal dia gagal, harusnya dapat yang cantik. Gitu kan? Akhirnya apa? Dibunuhlah adiknya, kan begitu kan? Pintu dosa itu Nabi Adam anaknya baru untuk mencari dunia ini. Itu manusia pertama itu Kabil itu. Kabil itu manusia pertama. Kalau Adam itu diciptakan di surga, diciptakan. Prosesnya Allah yang langsung. Kalau yang manusia proses normal yang Kabil nomor satu. Dan itu sudah berdosa. Apa dosa Kabil? Hasad. Induk dosa ya. Karena ada 3 induk dosa, maka ada 3 obat penawar yang Allah perintahkan agar manusia tak dihinggapi penyakit ketiga ini. Ada penawarnya itu. Jadi kalau yang ini maksiat, maka ada ibadah yang akan menutup pintu dosa ini. Apa yang pertama supaya jangan kibir, ya sombong, ada salat. Apa perintah salat? Biasanya perintah salat kalau Quran sujud, tapi ya irka'u wasjudu qiyaman sujadan, gitu kan? Jadi salat itu perintahnya sujud. Yang pertama diperintahkan Allah ke makhluk apa pertama? Sujud kan? Wa isqulna lil malaika, ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu ila iblis. Dan sujud itu rukun salat. Dan salat disebut biasanya dengan perintah sujud. Makanya Nabi ditanya oleh Rabi'ah, ya Rasulullah, saya ingin bertetangga dengan engkau di surga. Karena bertetangga dengan Nabi dan sembarang orang. Kata Nabi, Rabi'ah, kan kita berdua nih, tak ada orang nih, mintalah. Kalau kau minta saya kasih, saya mintakan ke Tuhan. Kata Rabi'ah, murafaqataka fil jannah, saya ingin bertetangga dengan engkau ya Rasulullah di surga. Tetangganya di surga. Kata Nabi, tidak ada yang lain, tidak wazak itu. Kalau engkau ingin bertetangga dengan saya di surga, fa'aminni ala nafsika bikasratis sujud. Nah, lagi. Kalau engkau hendak bertetangga dengan saya, perbanyaklah sujud. Perbanyak sujud apa maksudnya? Perbanyak salat sunat. Jadi salat itu diwakilkan dengan kata sujud. Itulah alasan pertama, perintah pertama kepada iblis, malaikat apa? Sujud. Ibadah pertama sejak di surga sudah ada sujud. Fasajadu, semua malaikat sujud. Sujud apa? Salat kan? Berarti salat sudah dikerjakan sejak di surga, walaupun belum salat namanya. Disujud, tapi sujud itu kan pokok inti dari salat. Makanya dalam Al-Quran, ciri-ciri umat Nabi Muhammad apa? Surah Al-Fatihah. Engkau lihat di wajah mereka bekas sujud. Bekas sujud di wajah itu bukan hidupkannya.
Kalau hitam kanyang digosok-gosok seminggu hitam itu. Ya, cari sajadah yang karir itu, ya kan? Itu gosok sudah seminggu hitam kanyang beli kanyang itu. Bukan bekas keningnya hitam itu, maksudnya bekas sujud itu ada dampak salat dalam hidupnya. Salat itu ada dampaknya, itu ciri umat Nabi Muhammad. Apa salat? Ya, takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ruku Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sujud Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi orang yang salat apapun keadaannya Allahu Akbar, tidak ada gelisah. Kayu tak sombong Allahu Akbar, ambil gede. Jatuh miskin tersungkur jatuh tapai Allahu Akbar, tidak ada gelisah. Ada orang dapat nikmat sombong, dapat musibah keluh kesah, berarti dia salatnya tidak nampak dalam hidupnya. Mana Allahu Akbarnya? Itu maksudnya berkas sujud. Ibu sujud ruku tak menunduk kan? Orang yang salat tampak bekas ketundukan dalam hidupnya, tidak sombong, tidak merasa paling hebat, paling pintar, paling kaya, tidak, karena dia sujud. Kalau ada orang salat tapi masih sombong, berarti bekas sujudnya tidak nampak. Itu maksudnya. Salat, assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa itu? Damai, sukidah, damai sukidah. Orang yang ada bekas sujud, damai jo tetangga, damai jo dusana, damai jo kawasan itu. Ada orang sembahyang rajin, kamar sadi berjamaah, musuh sabari. Ada itu. Tetangga, akak musuh, mengkopus, kanan musuh, kiri musuh. Bahkan lapai ke masjid dia musuhkan dulu. Tiba di buku pintu masjid itu dibanding saya ke belakang jadi masuk. Kita hanya di kawan apa ulang sibuk. Dia tak ngecek dulu. Tahu? Itu mana assalamualaikum ibu tadi? Tidak main tadi. Ada mana ibu ni? Kan begini kata Nabi. La salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah salat sendiri di belakang saf. Saf penuh, penuh saf. Ibu sendiri di belakang, tidak berkawan, tidak sah. Itu baca Ustaz, masuk ke saf yang ada, bergabung di saf yang ada. Penuh Ustaz, tidak bisa masuk pada badan berkanan. Edo ke belakang cik yang berada di pojok kanan, berkawan. Kalau nyerah 7 tahun tadi boleh, kalau 6 tahun kan tak boleh. Nah ada ibu-ibu kok sap kalau paduh masih ada kosong. Nah aku mengambil sap kalau sap sudah di belakang. Tak tahu. Kalau aku menyambung tujuh tak belok orang tujuh. Belok assalamualaikum dah jadi kinyo pantatmu jadi benar tahu. Itu yang tak nampak bekas sujud namanya. Jadi asal sujud itu bekas salat, tapi kata salat diwakilkan dengan kata sujud. Itu maksudnya. Tapi malaikat disuruh sujud kan? Di mana malaikat disuruh sujud? Di surga. Artinya salat secara substansi sudah ada sejak di surga. Kamu obat ibu dosa sombong. Nah, yang kedua, supaya dakane sifat tamat, maka Allah suruh puasa. Asal apa arti puasa itu? Menahan. Dulu Nabi Adam kenapa diusir? Karena gagal menahan. Jangan itu tahan dah. Oh, Nabi Adam dah tahu jangan dulu. Yuk menahan kok balik itu. Coba boleh jelas. Salat, puasa, zakat, haji. 3 perintah itu.
laksanakan salat, tak begitu, bayarkan zakat, tak begitu, sempurnakan haji. 3 perintah ya. Kalau puasa apa? Jangan makan, minum di siang hari dan bergaul dengan istri, tak begitu. Berarti 3 perintah cium larangan. Itu artinya larangan itu lebih baik daripada perintah. Makanya perintah lebih banyak keringatnya. Nyo menahan dia bukan tanggung hari ini ibu. Awak buat untuk le puasa awak ringan tu. Tu makanya puasa awak disebut siam. Puasa umat lalu disebut saum. Makanya Maryam puasa inni nazartu lirrahmani sauman. Sauman. Aku baca nanti di surah Maryam itu ya. Ayat 26. Ya, jadi kalau Maryam puasanya saum, ya beda tuh ya. Kalau umat Nabi Muhammad itu siang. Surat ya Maryam 26 dibaca. Kalau di surat Maryam 26 dibandingkan Al-Baqarah 183 ya. Kalau di Maryam itu Maryam ya, inni nazartu lirrahmani sauman, saya berpuasa, kata Maryam, saum. Kalau umat Nabi Muhammad kutiba alaihimus siam. Saum dan siam itu Bapak itu sama masdar namanya, infinitif dari kata sama yasum, tapi masdarnya dulu ada saum, ada siam. Bedanya apa? Kalau saum pakai waw, kalau siam pakai ya. Bedanya apa? Kalau waw itu lebih baik, ya aku lebih ringan, itu kaidah bahasa. Tuh aku laki-laki pakai waw dua, perempuan pakai ya, iya. Bapak perempuan pakai ya, lebih ringan. Laki-laki lebih baik, badan mau baik, tanggung jawab mau baik, kepala mau baik. Maka volume otak kami pun lebih kadang pada volume otak ibu. Iya, kepala kau ditarik, timbang balik kepada bapak. Cuma apa-apa kau jarangnya beraja itu mencatat, cuma kepala kadang mesin. Kalau dulu kan aja dicatat, satu kalimat dicatat, kalau katanya terus untak ini, ya, baru ini, ya. Macam itu aku pakai waw, kami buat, aku pakai dia. Nah, kenapa puasa umat lalu saum pakai waw lebih baik? Puasa waktu pakai ya lebih ringan. Itu umat lalu dia atau puasa dah mengici pakai. Falan ukalliman yawma insiyan. Dah ngecek itu. Dah boleh ngecek loh. Yang buku ibu-ibu disuruh puasa dah ngecek dibakar puasa. Untung ibu-ibu dah pada disuruh puasa dah ngecek. Dan saya kata makan minum dilarang. Kau makan minum mereka tidak payah benar. Kau ngecek suruh tahan. Tak tahu percaya orang bakar juga di puasa itu. Karena imsak itu balik. Imsak itu balik. Sobat balik. Sebab orang kalau dilarang itu daya tariknya kuat itu sifat larangan itu. Nyasa dilarang itu daya tariknya balik. Cuma anak-anak itu tagar. Dia ingin tahu. Kenapa? Nabi Adam kan cerita dulu. Jangan tak kedaki kapan-kapan dah. Cuba dah seperti. Rasa tarik banyak dibuat. Itu hebatnya larangan itu maknanya ibadah yang kedua itu masuk ke dosa kedua tadi gagal imsak, gagal menahan ya. Makanya ambil ibadah pokok ada satu menahan. Kalau menahan itu ibadah kan yang puasa menahan deh, jangan makan menahan kan, jangan minum menahan kan, jangan bergaul menahan kan. Tapi itu justru pahalanya pada kadang apa kalau ibu kalau puasa langsung ke Tuhan. Kalau yang lain dicatat, salat dicatat, zakat dicatat, haji dicatat. Kalau puasa tidak dicatat. Kenapa? Karena paling berat. Karena paling berat
spesial di sisi Allah maka ada pintu khusus waktu bawa rakyat. Kalau kemarin waktu ya, menahan kemarin, menahan berak kemarin deh, menahan marah kemarin, imsak tuh balik, ya, ibu dicaci maki orang, ibu menahan, tidak ingat menahan itu, ya, makanya kadang baru menahan. Itu makanya sabar, coba nanti dibaca di surah Al-Fat surat 48 ayat 10. Apa amal yang paling besar nilainya Bapak Ibu? Yang tanpa batas unlimited pahalanya. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sabar yang pahalanya tanpa batas. Selain sabar ada batas. Sabar itu menahan. Yang menahan daripada kata malu, ya dah. Itu pintu ibadah yang kedua. Yang ketiga, supaya terkanya hasad, maka disuruh kurban. Nah makanya Nabi anak Nabi Adam yang tertua Qabil dan Habil itu nanti baca di Al-Maidah 27 5:27. Ya. Apa kata Allah di Al-Maidah 27? Waslu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi qarraba qurbanan. Apa itu? Qabil dan Habil disuruh berkorban. Orang kalau berkorban pasti hasad hilang. Kalau hasad itu ego. Orang hasad itu ingin panen surah, ingin santiap surah. Kalau orang panen santiapnya belangnya. Dan begitu hasad. Hasad itu kan susah menjadi orang senang, tak begitu. Itu ya hasad namanya. Kalau orang berkorban, pasti kesenangan dia pun diberikan ke orang korban. Ibu kalau berkorban, bahagia orang bahagia, justru kebahagiaan itu akan diberikan ke dia korban. Mustahil orang berkorban itu hasad, mustahil. Ibu pernah hasad ke anak ibu? Tidak, karena ibu mengorbankan diri ibu ke dia. Makanya kalau anak kok, ibu terlalu waktu dah duduk, dia menangis, minta menyusu, duduk ibu kan, tak pernah ibu marah dia tu. Karena korban, sifat korban begitu. Kebahagiaan kita berikan ke dia. Itu korban. Orang yang berkorban mustahil hasad. Kalau korban itu berhasad. Kalau orang berkorban dia tahu, tapi artinya cintu yo bangka-bangka. Itu korban itu lah. Ya. Karena ada orang bilang bangka saya menjadi orang mereka ke rumah menunggu lah tak belu. Orang balik waktu dalam mencari kontrak ramen, sakit ke Bandung. Ini korban bertahun tu. Nah, itu lah. Karena korban itu biasa. Jadi yang pertama diperintahkan Allah itu salat. Salat. Itu artinya penduduk neraka itu menjawab. Kenapa kalian masuk neraka? Karena kami tak salat. Itu artinya salat sudah dikerjakan sejak manusia pertama.